Shalom, selamat malam untuk kita semua. Sebelum kita membaca firman Tuhan yang merupakan renungan malam ini, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami pada malam hari ini. Kami dapat membaca firman-Mu dan dapat merenungkannya dan dapat dalam melaksanakannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus yang ada di dalam hati kami masing-masing, agar kami dapat melaksanakan firman-Mu ini sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara sekalian, renungan firman Tuhan untuk kita malam hari ini, yang itu tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 13 yang berbunyi demikian. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Saudara-saudara sekalian, merupakan suatu ciri khas dari juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, adalah kasih yang berkorban, yang rela berkorban untuk keselamatan kita manusia yang percaya kepadanya. Saudara-saudara sekalian, bahwa Yesus Kristus Tuhan kita yang telah rela berkorban dan rela meninggalkan kekayaannya menjadi miskin, supaya kita yang percaya kepada Tuhan Yesus menjadi hidup kekal dan menjadi kaya dengan kasih karunia. Sehingga tema kita malam ini saya beri judul adalah kasih karunia. Kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan adalah satu kasih karunia yang betul-betul merupakan satu pengorbanan yang tanpa memikirkan imbalan ataupun balas budi. Nas ini pada malam hari ini mengingatkan kita kepada pengorbanan Tuhan Yesus yang sebagai bukti kasih-Nya pada dunia, mengajak kita untuk serta ambil bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Waktu dan kesempatan bagi kita sangat luas, terbuka lebar untuk menjalani hidup ini. Sehingga kita di dalam pelaksanaan hidup kita bisa berbagi terhadap sesama manusia, sesama teman, apa yang disebut dengan kasih karunia. Berbagi adalah suatu kata yang begitu mudah untuk diucapkan, tetapi berbagi sulit untuk dilaksanakannya. Berbagi adalah kata yang betul-betul sulit untuk dilaksanakannya. Oleh karena itulah, oleh Rasul Paulus dalam renungan ini mendorong agar jemaat di Korintus itu dapat mau membuat kasih yang betul-betul tanpa imbalan, seperti yang terjadi di Yerusalem, Makedonia, di mana orang-orang Makedonia itu adalah miskin di dalam harta, tetapi kaya di dalam pemberian. Inilah yang merupakan contoh yang diberikan oleh Rasul Paulus, supaya kita itu betul-betul suka memberi, suka memberi, dan ekonomi
yang miskin itu tidak merupakan satu alasan untuk kita dapat memberi. Saudara-saudara sekalian, bahwa mengapa Paulus meminta mereka untuk melaksanakan memberi di atas daripada kemampuan mereka, itulah yang merupakan contoh agar bisa dapat kita ikuti. Yang Korintus, kota yang kaya raya itu, bisa juga mengikuti seperti apa yang dilaksanakan oleh jemaat di Makedonia. Itulah sedikit penjelasan dari firman Tuhan malam hari ini yang kita dapat renungkan dan dapat kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan, dan tuntunlah umat-Mu untuk senantiasa hidup sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.